Depo cepet dulu kali ya. Siapa tahu hari ini lagi gacor. Lumayan buat nambahin cicilan motor. 1 jam kemudian, boro-boro cicilan motor kebayar, coy. Saldo lu nol. Lu panik, otak lu blank. Dan jari lu langsung dengan refleks nyari aplikasi pinjaman online. Berlogo aneh di Play Store, App Store. Cuma butuh modal KTP sama selfie 5 menit cair. Lu depo lagi buat bales dendam niatnya ya kan. Dan tebak apa yang terjadi? Kalah lagi. Ya, welcome to the dark side, guys. Lu baru aja masuk ke dalam penggilingan daging paling sempurna di abad 21 ini. Sebuah sistem di mana dirancang bukan cuma buat ngambil duit lu, tapi buat nguras kewarasan, harga diri bahkan nyawa lu juga. Gua Bulan Maulana, di episode ungkap kali ini kita bakal bedah tuntas anatomi lingkaran setan pinjol dan judi online, pinjaman online dan judi online. Kita bongkar sistem logikanya, algoritma liciknya, dan data triliunan rupiah yang dirampok dari rakyat Indonesia. Kepo nggak? Kepo lah. Karena kepo adalah kunci. So, welcome to the ungkap. Gini deh, ungkap. Jam 1:30 malam. Oke, kita lanjut. Pertama, mari kita hancurkan mitos terbesar para players. Pola gacornya ya, dibilangnya pola gacor kan mitos ini. Ini mitos terbesar ini yang bisa dengan bodohnya orang percaya. Buat lo yang lagi ngulik algoritma atau bikin expert advisor atau EA di trading forex ya, buat trading otomatis, EA apa? Robot trading. Lu pasti paham betul soal probability, entry logic, dan risk management. Ya, di dunia trading asli memang ada risk manajemennya. Kita bisa atur dan kita bisa ya aturlah manajemen, banyak manajemen, terus manajemen psikologis. Walau beresiko, pergerakannya harganya nyata. Satu dunia sama, ada hukum supply dan demand. Tapi kalau judul, ini murni pembodohan matematika. Lu harus tahu ya, server utama mesin-mesin petir atau kakek Zeus ini yang di iklan-iklan itu, ini nggak ada di Indonesia. Kebanyakan berpusat di luar negeri kayak di Filipina, di Kamboja. Mereka pakai sistem namanya RNG, Random Number Generator. Tapi di judul ilegal, RNG ini udah dimanipulasi pakai RTP, Return to Player, dinamis. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Sistemnya bisa ngebaca ID lu. Kalau lu akun baru, algoritma bakal nurunin defense-nya. Kayak ngasih kemenangan lu kecil-kecilan, dikit-dikit ya. Gunanya buat apa? Nah, ini di dunia marketing ini namanya fase nempanin. Ya, customer acquisition. Begitu otak lu udah kebanjiran dopamin, merasa pinter, dan merasa hoki, dan lu mulai all in taruhan gede. Bam! Bandar tinggal klik satu tombol script buat ngubah RTP lu jadi nyaris 0%. Nggak ada lagi kemenangan yang bisa lu dapat. Ini bukan slippage. Kalau di pasar ada slippage yang lagi volatif ya. Ini maling yang udah megang kunci brankas lu dari awal. Logikanya simpel. Bandar nggak mungkin bikin sistem yang ngebangkrutin diri mereka sendiri. Nggak dong. Ya walaupun di trading ada bandarnya juga, tapi real penjualan, supply, dan demand, dan itu real semua satu dunia sama untuk chartnya. Nah, pas saldo lu udah kena margin call sejati di tangan bandar, disinilah sistem jilid 2 bekerja, yaitu pinjaman online ilegal, pinjol. Mereka ini ibarat dua divisi di satu perusahaan mafia yang sama. Judul yang bikin lu miskin, pinjol ilegal yang ngasih lu napas buatan tapi beracun. Nih, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kredit macet TWP 90 paling tinggi di Indonesia itu didominasi sama Gen Z dan milenial dengan nilai outstanding triliunan rupiah, coy. Kenapa Gen Z? Karena Gen Z adalah target utama iklan judul di sosmed. Pengguna media sosial banyak kan Gen Z. Apalagi mereka lagi nyari kerja, pas banget itu. Cara kerja aplikasi pinjol ilegal ini bener-bener invasi privacy tingkat dewa. Pas lo install dan klik allow, mereka ngelakuin data scraping. Mereka nyedot seluruh nomor kontak lo, nyimpen galeri foto lu, sampai history lokasi lu juga. Nah, itu hati-hati guys. Nggak semuanya aplikasi yang di Play Store itu ya aman. Begitu lo telat bayar 1 jam aja, bunganya langsung meledak, nggak masuk akal. Dan mulailah proses cyberbullying. Mereka neror bos lu, mertua lu, temen tongkrongan lu yang dia dapatkan kontaknya itu. Bahkan mereka bisa ngedit muka lu dari galeri
foto-foto yang nggak senonoh buat ancem bakal disebar. Nah, ini di sini gue sempet jadi korban dari temen gue yang minjem dan gue dapet terornya. Pernah. Secara sistematis ini bukan lagi soal utang piutang guys. Ini pemerasan cyber berskala nasional. Sekarang kita pakai kacamata makro alias kacamata CEO. Yoi. Dampaknya buat negara itu ngeri banget guys. Mengutip laporan resmi dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perputaran uang judi online di Indonesia itu menembus lebih dari 327 triliun per tahunnya. Gila. Gila ini duit coy. Buat judul ini. Ngeri anjir. Coba pakai logika empiris lu deh. 327 triliun rupiah itu uang warga Indonesia. Mulai dari ojol, mulai dari mahasiswa, sampai PNS. Uang segitu banyak nggak dibeliin beras, nggak diputar lagi buat UMKM lokal, nggak ditabung di bank nasional. Terus uangnya kemana? Terbang ke luar negeri, masuk ke kantong sindikat scammer internasional. Di mana ya kantornya mereka yang di sana? Yang ada di Filipina, Kamboja, Thailand. Ini yang bikin daya beli masyarakat jadi anjlok. Masyarakat kita. Pedagang pasar mulai ngeluh, sepi, warung-warung tutup karena uang yang harusnya diputer di ekonomi akar rumput habis disedot sama mesin petir. Kalau di biologi nih, ini namanya parasit yang lagi ngisep darah inangnya sampai mati perlahan. Banyak orang yang dengan gampangnya bilang, ya salah sendiri goblok, udah tahu judi, kok dimainin? Guys, gue mau ngasih tahu hal penting sedikit. Let's be humble for a second ya. Sindikat ini nggak ngincer orang bodoh. Mereka ngincer psikologi manusia. Mereka sewa pakar behavior psikologi buat ngebangun algoritma animasi layar, misalnya. Suara koin jatuh dan efek kemenangan palsu buat ngejebak sistem reward atau dopamin di otak manusia. Nah, ini adalah bentuk chemical addiction, kecanduan zat kimia. Sama persis kayak kecanduan narkoba, tapi wujudnya digital. Ya sama kayak kita lagi main Instagram, scroll TikTok, Instagram, itu udah termasuk kecanduan, coy. Wujudnya aja beda, wujudnya digital. Ketika seorang udah masuk di atau ke fase kecanduan, korteks prefrontal di otaknya itu, bagian yang ngatur logika dan keputusan, itu literally mati rasa. So, jadi berhentilah sekedar ngehujat korbannya, coy. Karena musuh yang lagi kita hadapin ini adalah korporasi kejahatan transnasional yang sistematis dan punya dana triliunan. Mereka lebih kaya dan lebih pintar. Jadi apa blueprint kita buat mutus rantai setan ini? Pertama, kalau lu atau temen lu lagi ada di fase ini, please beraniin diri buat berhenti sekarang dan ajak temen lu untuk berhenti, deketin, ngobrol ya, ngobrol, bincang-bincang curhat. Jangan pernah mikir bisa balik modal dari sistem yang dari awal kodenya udah dirancang buat ngerampok lu. Hapus aplikasinya, ganti nomor HP kalau perlu, dan jujur sama keluarga, cerita sama keluarga, sama teman terdekat, supaya dia bisa ngebangun lu lagi, buat nyemangatin lu lagi untuk meninggalkan itu. Cari temen yang bener ya pasti. Dan kalau lu dapet temen lu yang seperti itu, yang lagi jadi korban, deketin, ajak buat yang benar-benar lah ya. Jangan cuma dijat. Kedua, upgrade mindset financial lo. Nggak ada cheat code atau cara instan buat kaya. Ini sekali lagi nih, Gen Z banyak kan pengen cepat kaya secara instan. Dan kekayaan itu dibangun pakai skill, dedikasi, investasi yang logis, dan etos kerja. Bukan pakai deposit 50.000 ngarep jadi miliarder dalam satu malam. Gokil lo, anjir. Gue juga mau begitu mah. Kita punya tanggung jawab buat jaga ekosistem digital kita. Jangan kasih panggung, apalagi ngeklik iklan promosi dari influencer yang jualan racun ini ke generasi kita. Kita harus aware dengan ini ya. Kasihan generasi-generasi selanjutnya. Apalagi itu nanti generasi anak kita kan bahaya, lebih bahaya lagi. So ya, jadi mungkin itu aja guys. Gue penasaran nih sekarang, penasaran banget seberapa dekat sih ancaman ini di lingkungan lu semuanya. Apakah lu punya teman, tetangga, atau saudara yang pernah terjebak di lingkaran setan judol dan pinjol ini? So, coba ceritain pengalaman atau opini cerdas lu di kolom komentar. Jadikan kolom komentar kita tempat aman buat ngasih awareness dan edukasi secara empiris buat teman-teman mungkin yang lagi ngalamin atau jadi korban. Bisa mungkin baca-baca dari komentar kalian. Dan kalau lu ngerasa episode ungkap kali ini penting dan bisa nyelamatin masa depan seseorang, coba gas klik tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp tongkrongan lo, ke grup WhatsApp keluarga lo. Jangan lupa subscribe channel gue dan nyalain loncengnya karena gue bakal terus ngebongkar fakta, mitos, dan kejahatan sistematis yang lainnya. Pokoknya gue bongkar semuanya, kita bongkar diungkap ini. So, tetap kepo karena kepo adalah kunci. So, thanks guys. Gue Bulan Maulana, tetap kritis, pakai logika lo, dan jangan pernah biarin masa depan lo dikontrol sama algoritma ya. So, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and peace out.